kembali Ummu Sakinah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Ustadz, kalau amalan hati itu bisa kita cek atau cuma dirasa-rasain aja nggak Ustadz? Apa kita udah ikhlas, udah tawakal, udah roja, khauf dan sebagainya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan amalan hati ya. Amalan hati ini memang ukurannya tidak sejelas amalan raga. Bicara zikir, kita zikir subhanallah terhitung, bisa dihitung, memang suruh ngitung kita. Kemudian bicara sholat, dihitung. Udah berapa sholat antum? Ana sholat baru 4 rakaat umpamanya. Terhitung. Tapi kalau bicara amalan hati ini nggak ada timbangannya. Melainkan ukuran untuk amalan hati itu adalah apa yang nampak dari diri kita. Contohnya bicara tawakal. Tawakal kan amalan hati. Ngukurnya gimana? Ana ini sudah benar-benar tawakal. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Gimana mencapai haqqa tawakkulihi? Maka itu akan nampak dari kondisi kita. Kita tenang nggak hidupnya? Jangan-jangan kita ngomong tawakal tapi panik. Oh, berarti ada masalah dengan tawakalnya. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan akhirnya mereka tertahan di pantai karena tidak ada yang dapat menyeberangkan mereka, dan ternyata di balik mereka Fir'aun sudah sampai. Allah katakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika saling melihat ini, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Nabi Musa alaihissalam, sahabat Nabi Musa mengatakan kita sudah habis. Mereka panik. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Enggak bakalan. Sekali-kali tidak bakal mereka menghabisin kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Robku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi dampak dari tawakal itu, buah dari tawakal itu nampak di ucapannya. Nampak di kondisi dia. Yang dia gak panik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api. Gak panik sama sekali beliau. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi amalan hati ini ukurannya itu adalah buah dari apa yang dalam hati, dalam raga kita. Rasa takut umpamanya. Rasa takut itu membuat kita menghindari kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Kita mau berbuat dosa, kita jadi takut. Rasa harap ketika kondisi ekonomi sedang sulit umpamanya. Harapan itu membuat dia tadi nggak panik. Dia mengatakan, oh ada Allah. Kita mengharap sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin seperti itu ukuran dari amalan hati, yaitu samaratu, buah dari amalan tersebut. Sehingga kita kalau melihat ternyata anak ini belum benar tawakalnya. Kenapa? Anak masih panik ya. Anak masih berharap kepada manusia umpamanya. Masih bergantung sama apa yang ada di dompet anak. Kalau bicara ikhlas gitu ya. Ikhlas kan amalan hati. Nampak di mana? Nampak ketika ada orang mencaci maki kita. Ketika amalan kita gak ada yang muji. Karena kalau mau menyebutkan orang yang ikhlas itu, maka pujian dan celaan buat dia sama aja. Kenapa? Ana gak beramal buat mereka gitu. Dampaknya dia dicela, dia dipuji, biasa aja dia. Bukan dipuji dia naik, bukan dicela dia jadi di bawah, enggak. Karena memang dia gak beramal buat itu gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.